Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Dafa Ikal dengan NIM 811421435 dengan nomor urut 8 dan berasal dari Rombel 9 kelompok 2 dengan tema utama desentralisasi. Perkenalkan, nama saya Daniel Rosbarani dengan NIM 811421434. Saya Aditya Rizky Ramadan dengan NIM 81114214333. Perkenalkan, saya Alfian Dimas Sabula dengan NIM 81114214232. Di sini saya akan membawakan kasus mengenai korupsi yang terjadi di daerah asal saya, yaitu Kota Kendal. Di sini saya akan membawakan kasus korupsi yang menjerat Kepala Desa Tambahsari, Kecamatan Limbangan yang bernama Jiman. Beliau ditahan Polres Kendal setelah melakukan tindak pidana korupsi. Sekedar informasi bahwa Tambahsari adalah desa yang berasal dari Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Indonesia. Kepala desa itu bernama Jiman diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan dana desa tahun 2018 untuk kepentingannya pribadi. Dia diduga telah menyebabkan kerugian untuk negara sebesar 148 juta rupiah. Dana tersebut seharusnya untuk pembangunan BUMDes, akan tetapi diselewengkan olehnya untuk kepentingan pribadi dirinya. Seharusnya dana tersebut untuk pembiayaan sarana. Kasat Polres Kendal menambahkan, pelaku mendapatkan ancaman hukuman penjara 4 tahun hingga seumur hidup, seperti yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Menurut saya, solusi dari permasalahan ini adalah pengetatan dalam proses pengecekan dana desa kemana dana itu mengalir. Karena desentralisasi sejujurnya adalah penyerahan wewenang dari atas ke bawah, sehingga perlu adanya pengawalan ketat dana itu dari atas sampai bawah. Sekian dari saya, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya sedikit mengulas terkait implementasi desentralisasi pemerintah Indonesia, di mana desentralisasi yang mensejahterakan hanya mungkin terjadi apabila diawali dengan transformasi pemikiran bahwa implementasi desentralisasi lebih dari sekedar hak politik. Yang pertama, dengan pembuatan regulasi yang sesuai dan tepat sasaran. Yang kedua, mengatasi konflik yang terjadi. Yang ketiga, memberdayakan masyarakat daerah. Yang keempat, mengoptimalkan pelayanan publik di daerah. Namun pada kenyataannya sering terjadi permasalahan dalam pengoptimalan pelayanan publik di daerah. Hal ini lantaran maraknya terjadi kasus-kasus korupsi yang menjerat kepala daerah. Saya mengambil contoh kasus korupsi di Kota Madiun yang dilakukan oleh mantan wali kota Madiun, yaitu Bambang Irianto, sebagai berikut. Dikutip dari Tempo.co, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya memvonis wali kota Madiun nonaktif Bambang Irianto dengan hukuman 6 tahun penjara. Vonis itu tentunya lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK, yaitu 9 tahun penjara, di mana majelis hakim menganggap bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi selama menjadi wali kota Madiun sebagaimana dakwaan jaksa KPK, yaitu korupsi proyek pasar besar Madiun, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang selama periode 2009 sampai 2016. Menurut hakim, terdakwa selaku wali kota Madiun ikut serta dalam proyek pembangunan pasar besar Madiun. Selain itu, terdakwa menerima setoran dari pengusaha perizinan dan pemotongan honor pegawai Pemkot Madiun sebesar 48 miliar. Uang tersebut dialihkan menjadi kendaraan, rumah, tanah, uang, dan sebagainya. Terdakwa melanggar pasal 12 huruf I dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Tidak wajarnya tata kelola pemerintah yang baik di arus ekonomi daerah. Contohnya tertangkap tangannya Bupati Klaten Sri Hartini yang telah menambah jumlah 11 kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2016. Sampai Maret 2016, dari 541 kepala daerah ada sekitar 360 kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi atau tipikor di berbagai tingkatan.
mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga yang sudah diputus oleh pengadilan tipikor sebagai terpidana. Jumlah itu ditambah dengan kepala daerah yang terkena OTT pada 2016. Berbagai modus korupsi yang lazimnya menjerat kepala daerah selama ini tercatat antara lain di ranah perizinan, kewenangan di bidang sumber daya alam, pengadaan barang dan jasa pemerintahan, dan gratifikasi atau suap. Berbagai modus korupsi tersebut berangkat pada penyalahgunaan wewenang atau abuse of power dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan para kepala daerah tersebut. Tak jarang modus itu berkeliaran dengan persekongkolan politik antara kepala daerah dan elit birokrat daerah dengan aktor politik di DPRD. Banyak faktor menjadi pendorong perilaku koruptif yang dilakukan di daerah. Salah satu faktor penting untuk dicatat adalah tingginya biaya politik dalam kontestasi pilkada. Hal ini telah membuat banyak elit politik lokal jadi gelap mata atau mencari sumber-sumber pembiayaan untuk menutup utang politik yang digunakan dalam kontestasi politik lokal tersebut. Setelah melihat beberapa contoh kasus korupsi seperti yang sudah ditampilkan, kemudian muncul pertanyaan bagaimana caranya mengatasi korupsi di Indonesia. Bagi kelompok kami, mengatasi korupsi di Indonesia harus dimulai dari atas. Toh namanya juga mengatasi, bukan membawahi. Harus dimulai dari atas. Karena untuk sekarang ekosistem politik Indonesia mudah menyerongkan pejabat ke perilaku yang korup. Maka dari itu perlu adanya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kemudian diperlukan juga pembaruan hukum. Karena hukum yang sekarang tiba-tiba menjadi sangat pemaaf di hadapan para koruptor, padahal tanpa dikorting pun hukuman para koruptor sudah dianggap ramah. Menurut data ICW, rata-rata vonis koruptor hanya 2 tahun 7 bulan penjara. Kemudian saya mengutip perkataan Hakim Artijo Alkosar, jangan terintimidasi oleh lingkungan yang tidak jujur. Beliau memberi gambaran bahwa seharusnya hukumlah yang mengintimidasi pelanggaran atau penyelewengan, bukan sebaliknya. Kejujuran itu adalah tidak bisa diajarkan, tapi harus dihidupkan.